Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Garawangi yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas izinnya pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam mari kita limpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Garawangi 2 ini. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari kepala sekolah, 3. Kegiatan inti penyampaian materi diseminasi positif, yang keempat penutup. Langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada ibu bapak guru yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya lah kita bisa melaksanakan kegiatan yang perjalanan guru penggerak akademis. Semoga selalu diberi kelancaran. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan limpahkan ke junjungan kita Nabiana wa Habibana Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, di dalam kegiatan ini yaitu mengambil tema diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif itu merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah yang tentunya diseminasi ini diikuti oleh warga sekolah yaitu diantaranya ya siswa, guru-guru, juga orang tua siswa. Di dalam diseminasi budaya positif di sekolah meliputi disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Juga kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Mungkin itu ya yang saya pahami. Juga selain itu juga tentunya pasti akan banyak menimbulkan pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yaitu diantaranya misalnya apa yang dimaksud dengan budaya positif, juga apa itu diseminasi budaya positif guru penggerak ya, juga ada apa itu konsep budaya positif yang berpihak pada murid ataupun langkah-langkah pembentukan budaya sekolah yang positif. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita yang akan Pak Denis paparkan, jelaskan untuk kita agar kita lebih memahami apa itu budaya positif yang harus kita laksanakan tentunya di sekolah, di lingkungan sekolah atau di warga sekolah. Mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan di sambutan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kita laksanakan di hari ini, ya sosialisasi di hari ini bisa dilaksanakan berjalan dengan lancar, baik dan sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Langsung ke acara yang ketiga, yaitu kegiatan ini kepada Bapak Denis. Pada Bapak Denis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Darawang 2 yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan budaya diseminasi budaya positif sebagai rangkaian kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru di lingkungan SDN Negeri Darawang 2 untuk dapat membantu saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Yang perkenalkan Ibu, nama saya Denis. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Negeri Darawang 2, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Nah, perkenalkan Ibu, selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak fasilitator saya, Bapak Angga Cahya Nuraga ST, beserta Ibu pengajar praktik Ibu Fitriwati SPD. Nah, sebelum saya memasuki ke materi, mungkin ada sedikit speaking dulu ya. Mohon bantuannya anak diri untuk menampilkan PowerPoint dari awal. Nah, speaking kali ini yaitu tebak warna, ya, tebak warna. Nanti SA. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sebutkan warna apa yang Ibu lihat dengan cepat, ya, dengan cepat, langsung menyebutkannya. Ya, secara bersama-sama dengan cepat. Lanjut. Ini warna apa? Kuning. Awas ada yang menyebut hitam. Terus, selanjutnya. Hitam. Awas, bukan merah ya, tapi warnanya dilihat, kita fokus kepada warnanya. Lanjut. Nah, tuh, terus. Nah, lanjut. Hijau. Agak lawan Ibu. Lebih cepat. Jadi kita fokus kepada warnanya, Bapak Ibu. Fokus kepada warnanya, bukan kalimatnya. Ya, lanjut lah. Abu-abu. Abu-abu. Lanjut. Terus terus lanjut. Terus hitam. Nah, ya dengan speaking ini diharapkan Bapak Ibu fokus kepada apa yang
Nanti kita sama-sama diskusikan. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung, dan dihargai. Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi insiden perilaku negatif, meningkatkan kesejahteraan siswa, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif. Itu Bapak Ibu tujuan diseminasi budaya positif ini. Nah, sekarang semua tadi, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang pernah mendengar, tahu apa itu budaya positif. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, ada 6 tahapan inti yang konsep budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nanti Bapak Ibu mungkin akan mengetahui apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah melakukan masing-masing. Ya. Terus ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, ke-6 ini yang akan kita bahas dalam kegiatan. Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, next up. Nah, ini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Nah, poin ini ya Bu. Apa kesadaran itu semua hanyalah ilusi. Next. Ya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, pertanyaannya adalah apakah telah efektif? Ya, mungkin sekarang kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah disiplin positif di sekolah ini sudah efektif? Ya. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Yang nanti akan dijelaskan ke tahapan selanjutnya. Nah, tujuan dari disiplin positif apa tujuannya? Yaitu menanamkan motivasi. Yang ketiga, murid kita, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, ya mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, ya bukan dari luar. Yang berdampak jangka panjang ketika murid tersebut sudah mempunyai motivasi intrinsik ya, atau yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, maka dampaknya akan jangka panjang. Ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika seorang murid tersebut sudah mempunyai motivasi intrinsik di dalamnya, maka tidak perlu lagi adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi murid tidak akan melakukan, mereka datang pagi karena takut dihukum, tidak lagi seperti itu. Kalau murid tersebut sudah mempunyai motivasi intrinsik, ya. Atau saya misalkan datang cepat-cepat sekolah karena ingin dipuji guru. Ya, ketika murid tersebut sudah mempunyai nilai intrinsik, itu tidak akan berdampak lagi hukuman atau hadiah terhadap dirinya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang lebih mulia daripada takut dimarahi atau daripada ingin mendapatkan suatu hadiah atau pujian. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui dan memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Yang itu ada poin 5, desa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terus masih banyak nilai-nilai kebajikan dari institusi dan organisasi yang lainnya. Nah, ini ke-5 dan ke-6 ada respect, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Terus ada service proyek atau proyek yang kebajikan yang dalam bidang. Nah, itu tadi mengenai disiplin positif. Sekarang motivasi atau perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Ya, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lainnya? Ya. Jadi mari kita kembali mengaca kepada diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu itu, apakah orang lain atau dorongan atau sudah ada dari keinginan diri sendiri? Ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Itu rasa sakit atau ketidaknyamanan itu ya nyaman. Itu kan tidak akan membuat kita nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, karena ingin mendapatkan hadiah, karena ingin dipuji, yang seperti itu. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi manusia untuk melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 2 motivasi. Ini adalah 2 hal tersebut masuk ke dalam motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi contohnya, ya mungkin anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya karena ingin dipuji oleh guru, misalkan, ya, atau karena takut dimarahi. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang datangnya dari luar karena ketidaknyamanan atau karena ingin dihargai atau mendapatkan imbalan. Nah, suatu guru saat guru mengambil ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal, atau motivasi itu masih berasal dari luar, bukan atas keinginan dia sendiri. Sehingga guru berusaha untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, sebaiknya kita seorang guru itu harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar muncul motivasi internal dari dalam diri murid. Nah, ini motivasi internal, motivasi yang harus kita tumbuhkan kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita seorang guru ya tentunya caranya seperti apa? Harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan, ya, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, jadi motivasi internal ini akan muncul dari dalam diri mereka. Ya, kenapa mereka datang pagi? Ya, karena saya ingin menghargai diri saya sendiri dan ingin menghargai waktu. Ya, karena ketika saya datang pagi, masih banyak hal yang bermanfaat yang bisa saya lakukan di sekolah. Itu adalah motivasi internal. Jadi anak itu datang ke sekolah bukan karena takut dihukum, ya, atau karena ingin dipuji, tapi sudah ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk menghargai waktu dan untuk menghargai dirinya sendiri. Apa tujuan disiplin positif? Tujuannya adalah menanamkan motivasi. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, para murid-murid kita yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dulu, sudah memiliki motivasi dalam diri mereka yang berdampak nantinya dampaknya akan jangka panjang. Ya, kalau murid-murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, itu nanti jangkanya akan jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, adanya hukuman atau hadiah, yang murid kita sudah mempunyai motivasi intrinsik, dia akan tetap datang pagi. Ya, tanpa ada hukuman atau hadiah, ya, murid kita yang sudah memiliki motivasi intrinsik, dia akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Bahkan dia akan langsung memungut sampah yang ada di depannya dan langsung memasukkannya ke tempat sampah. Itu jikalau murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, tanpa kita awasi, ya, tanpa kita suruh-suruh seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, pernah terpikir oleh Bapak Ibu jika ada murid yang melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita hakimi dulu kesalahannya, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ya, pernah kalau ada murid yang terlambat kita tidak langsung memarahinya? Ya, ya, silakan lanjut. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi ketika murid kita berbuat hal yang negatif, itu ada faktornya. Faktornya adalah karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini Ibu Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, serta ada penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki itu. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ya, rumah dan makanan. Itu contoh Tuhan untuk bertahan hidup.
Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ya, itu contohnya kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga ada dasar manusia penguasaan atau kebutuhan atas kemampuannya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir ada kesenangan atau untuk merasa. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itu dalam upaya mengatasi murid yang melakukan pelanggaran di sekolah dapat menggunakan berbagai cara, bisa dengan cara positif atau negatif. Ya, seperti penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tentu hukuman, konsekuensi dan restitusi ini saya yakini bahwa Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, tetapi mesti diingat kembali setiap tindakan yang murid lakukan adalah untuk memenuhi salah satu dari kelima kebutuhan dasar manusia. Ya, lebih jelasnya mari kita analisis kasusnya. Di sini, nah ini ada kasus A, Ibu. Ada kasus A adalah murid TK yang mencoret-coret tembok. Next. Nah, Bapak Ibu, jika alasan murid TK ini mencoret-coret tembok karena iseng dan bosan, maka dia sedang mencari kebebasan. Mungkin tidak ada media atau tempat untuk dia menyalurkan peraturan dan sebagainya, sehingga dia mencoret di tembok ini untuk mencari kebebasan. Nah, jika jawabannya karena dia senang melakukannya, maka kesenangan yang berusaha dipenuhinya. Ya, karena mungkin siswa ini senang menggambar dan sebagainya, tapi tidak ada wadah, tidak ada media untuk mengaplikasikannya, sehingga dia coret-coret. Nah, sedangkan kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Nah, jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan. Nah, jika ia ingin mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, ya maka ia berupaya memenuhi cinta dan kasih sayangnya. Ya, karena ia ingin diperhatikan oleh ibunya, oleh gurunya. Nah, karena guru tersebut ketika murid kita sedang kesiangan mungkin akan melapor nantinya kepada orang tuanya, sehingga dengan cara tersebut mungkin anak ini berpikir bahwa dia nantinya akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, karena biasanya anak yang kesiangan dan karena tidur nanti dari orang tuanya itu mungkin menurut saya karena orang tuanya berangkat kerjanya pagi, sehingga tidak ada perhatian terhadap anaknya, ya, sehingga dia sengaja datang siang agar mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maksudnya, nah ini kasus adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Nah, jika alasan sang murid adalah karena kesal,
penguasaan. Nah, dengan arti dan membuka diri atas beragam kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, ya reaksi kita akan lebih tenang dan tidak menghakiminya. Ya. Jadi ketika kita sudah tahu alasan murid-murid kita kenapa melakukan hal-hal negatif, ya maka biasanya kita akan lebih tenang. Ya, tidak langsung memberikan hukuman atau dengan emosi dan yang lainnya. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Ya, dengan memahami dasar manusia, menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia sama seperti kita. Mereka juga bisa sama. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah membimbing mereka untuk belajar dan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifatnya satu arah atau sepihak saja. Ya, hukuman ini biasanya tidak ada kesepakatan dulu. Ya, jadi ketika anak terlambat sekolah, misalkan kita menyuruh dia push up, ya keliling dari lapangan. Nah itu dari kita saja, dari guru, tanpa adanya kesepakatan dulu dengan peserta didiknya. Itu suatu hukuman, ya tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Ya, jadi awalnya tidak ada kesepakatan, dan di akhirnya juga ketika kita sudah menghukum tidak ada dialog untuk mendapatkan solusi dari apa yang dia lakukan. Nah itu adalah ciri. Ya, next. Nah, sedangkan konsekuensi merupakan kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Ya, konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati. Nah, kalau tadi hukuman itu hanya datang dari sepihak, dari gurunya saja, ya langsung memberikan hukuman, suruh lari, push dan sebagainya. Nah, kalau konsekuensi ini adalah merupakan sudah ada kesepakatan. Ya, sudah terencana dan sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, konsekuensi ini umumnya berbentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Ya, yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Mungkin kalau hukuman itu mungkin murid merasa tidak nyamannya dalam waktu jangka yang panjang. Ketika misalkan kita sebagai guru memberikan hukuman suruh lari pusat, mungkin murid tersebut akan selalu ingat dan bisa jadi akan ada trauma. Ya, nah kalau misalkan konsekuensi ini ya ada pengaruhnya tapi jangka pendek. Ada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh murid kita cuma jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi mungkin jangka waktunya panjang. Biasanya kepatuhan atau penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek karena tidak datang dari dirinya sendiri untuk berubah. Nah, konsekuensinya juga sama, ya datangnya masih dari ekstremis. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan disiplin atau sifatnya yang berikut. Kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, guru tersebut biasanya berhukuman tidak ada rencananya, langsung saja lari. Ya, jadi secara tiba-tiba. Nah, kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui guru dan murid. Terus dari arahnya, kalau hukuman itu hanya datang dari satu arah, dari pihak guru yang menentukan, belum ada kesepakatan dari guru dengan murid. Nah, kalau disiplin dan konsekuensi ini umumnya dibuatnya oleh guru, namun murid hanya mengetahuinya saja. Terus dalam bentuknya hukuman biasanya ada berupa fisik, ya contoh push up itu fisik, atau psikis,
Ya, anak bisa disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata, biasanya hardikan dan sebagainya. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya sesuai dengan kesepakatan. Ya, contoh misalkan kalau pedas itu ketika anak tersebut datang terlambat, maka ada konsekuensi biasanya yang sudah disepakati itu, ya mereka keliling lapangan 2 kali. Dalam pedas itu konsekuensi bukan hukuman, karena sesuai dengan bidangnya. Ya, karena mungkin anak-anak yang datang duluan itu sudah pemanasan dan yang lainnya. Ya, yang baru datang mungkin dulu hari itu ada konsekuensi gitu, karena sesuai dengan bidangnya. Nah, beda lagi ketika misalkan saya guru kelas, ya anak-anak datang kelas, saya itu bukan konsekuensi tapi karena sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau disiplin dan konsekuensi ini dalam bentuknya sudah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kenyamanan, kalau hukuman ini murid tidak nyaman, ya sudah saya katakan tadi, murid merasa tidak nyamannya mungkin dalam jangka waktu yang panjang, bisa trauma dan sebagainya. Nah, kalau di konsekuensi ini tidak nyamannya dalam waktu yang pendek. Nah, dan yang terakhir, menurut ukuran, kalau hukuman itu tidak dapat diukur, ya. Nah, kalau konsekuensi itu dapat diukur, ya. Misalkan 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas tambahan dan yang lainnya. Nah, sekarang pengertian restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam restitusi ini nanti si anak dan kita itu mencari solusi. Yang kalau di hukuman dan konsekuensi ada solusi yang didapatkan. Contoh, misalkan ketika anak tidak mengerjakan PR, ya, si guru menyuruh anak untuk berlari. Ya, apakah dengan berlari tersebut nanti PR-nya tidak selesai? Kan tidak. Jadi tidak ada solusi. Nah, kalau restitusi ini nanti guru kita, guru mencari solusinya, ya, untuk masalah ini tersebut. Ya, mau restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan restitusi, ada solusi yang didapatkan, sehingga nanti si murid itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika guru memikirkan dalam restitusi, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Terkadang guru merasa capek karena banyak pekerjaan di sekolah. Jadi kita memilih jalur cepat. Jalur cepat apa ya tadi, hukuman, konsekuensi, ya. Bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman, konsekuensi. Dan ini tidak akan melatih murid, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan murid berkata salah, kita beri hukuman dan konsekuensi, itu tidak akan melatih murid untuk mempunyai perilaku kritis sebagai pemecahan masalah yang baik. Karena hukuman dan konsekuensi itu biasanya tidak dapat memecahkan suatu masalah. Nah, pada restitusi kita menanamkan rasa percaya diri, ya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Nah, dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak merdeka kepada mereka untuk belajar akan
kesalahan ini. Ya, dari proses restitusi nanti anak bisa belajar dari kesalahan mereka dan perbaikinya untuk kedepannya. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, kasus A. Ya, kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Nah, ini kasus A. Terus next. Nah, ini kasus B. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus 20 menit lagi untuk pulang. Nah, dan ini kasus C. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Nah, Bapak Ibu, dari ketika kasus tersebut, ya kasus A, B, dan C, menurut Bapak Ibu, kasus mana yang merupakan hukuman, ya konsekuensi atau restitusi? Enggak boleh. Berpikir dulu Bapak Ibu. Nah, kira-kira yang pertama ini hukuman atau konsekuensi? Yang B dan yang C. Next up. Nah, mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu. Apa? Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan tembok. Nah, menurut Bapak Ibu, ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Ya, hukuman. Kita lihat ya jawabannya. Nah, ini hal yang seterusnya. Apakah ada korelasi logis antara mencoret tembok dan tidak diperbolehkan untuk main di luar? Logis kan Ibu? Bapak Ibu, anak-anak mencoret-coret tembok tapi tidak boleh main di luar. Kira-kira logis ya? Ya, lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Nanti siapa yang membersihkan? Tidak ada solusi kan Bapak Ibu? Nah, jadi pada kasus ini murid hanya menerima hukuman saja atas tindakan pelanggarannya. Untuk murid sekolah dasar ini bisa membuat murid menjadi trauma ya Bapak Ibu. Karena kita ada di jenjang sekolah dasar, mungkin hukuman itu bisa menjadi trauma untuk murid dan sebagainya. Tak mungkin si gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermainnya adalah direnggut dirinya. Nah, jadi kasus yang pertama ini adalah hukuman. Nah, kasus yang B ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi ya. Ya, kita lihat jawabannya apa. Murid datang terlambat, lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia datang terlambat, ya, dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar dia besok bisa datang tepat waktu, maka ini adalah konsekuensi. Ya, tidak ada solusi Bapak Ibu untuk kemudian hari. Bagaimana caranya agar dia terlambat? Nah, konsekuensi ini sifatnya ada kesepakatan antara guru dengan murid. Cuma biasanya peraturan tersebut datangnya dari murid itu banyak. Jadi untuk kasus ini adalah konsekuensi. Nah, kasus C, maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Apa? Mereka apa? Restitusi. Penanganan konsekuensi. Ya, mari kita lihat jawabannya. Nah, analisis kasusnya, murid merobek kertas teman. Dia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Ya, dengan murid meminta maaf, dia sudah mengerti bahwa dia berbuat salah. Ya. Lalu dengan dia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Hal ini menandakan bahwa proses restitusi sudah terjadi. Ya, ada solusi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah sebuah kesalahan dan dia tidak akan mengulanginya
melakukannya bukan karena dia takut atau ingin hadiah dari gurunya, tetapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini peraturan kelas biasanya dibuat tanpa persetujuan murid. Ya, biasanya ada guru yang membuat. Ya. Dan murid yang harus melaksanakan. Ya, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi untuk keyakinan kelas ini ada kesepakatan dulu. Kesepakatan dulu antara kita guru dengan murid. Ya, kalau kesepakatan kelas kita hanya ya, tapi kita lakukan komunikasi dengan guru kita dan nantinya kesepakatan kelas kita untuk disepakati. Ya, sehingga kesepakatan kelas itu hasil dari kesepakatan guru dengan murid, bukan hanya murid saja yang membuatnya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya atau intrinsik. Seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, murid-murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa yang next. Nah, ini Ibu ada cara untuk membentuk keyakinan kelas. Di sini ada 5 cara. Yang pertama itu pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Ya, jadi untuk membuat keyakinan semua itu harus terlibat di dalamnya. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus menggunakan kalimat yang positif. Nah, ini keyakinan kelasnya. Mungkin kan kalau peraturan itu sifatnya kalimatnya negatif ya. Jangan membuang sampah itu kalimatnya negatif. Ya, jangan terlambat itu kalimatnya negatif. Keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Contoh tadi, jangan membuang sampah sembarangan, itu negatif. Kita ganti dalam keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Nah, seperti itu. Terus tadi, jangan terlambat masuk kelas. Ya, misalkan kita ganti disiplin. Ya, jadi keyakinan kelasnya di sini kalimatnya berbentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Terus perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Mungkin bisa 1 semester sekali direvisi keyakinan kelas tersebut. Next. Nah, ini boleh contoh keyakinan kelas 5 mata pelajaran SPK. Hadir tepat waktu. Itu kan bentuk kalimatnya kalimat positif ya Bapak Ibu. Hadir tepat waktu. Jadi bukan pakai kalimat yang negatif, jangan terlambat. Sebagainya, jadi kalimatnya pakai kalimat yang positif. Terus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saling menghormati dan menghargai. Ya, saling menghormati dan menghargai ini kan banyak ya bentuknya. Mungkin kalau peraturan kelas misalkan jangan ngobrol ketika guru menjelaskan. Nah, ini mas, kita saling menghormati dan menghargai. Terus menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas Ibu. Saya meyakini bahwa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing. Nah, memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan kelas perlu melibatkan seluruh anggota kelas. Ya, jadi dalam pembuatan ini murid harus ikut serta, jangan sampai ada yang tidak tahu keyakinan kelas seperti apa.
dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dan mengacu pada keyakinan tersebut. Nah, proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal yang datang dari hatinya untuk menjalani keyakinan tersebut dalam yang baik. Nah, sekarang masuk ke poin yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru yang pertama yaitu posisi penghukum, Bapak. Nah, biasanya posisi sebagai penghukum itu biasanya menghadapi Bapak Ibu, ya menunjuk-nunjuk biasanya, memarahi anak, berkata pinggang, misalkan membentak, ya, dan ini hukuman fisik maupun psikis. Nah, ini untuk posisi penghukum. Nah, yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Guru berbicara dengan nada suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru seolah-olah menderita. Ya, contoh kalimat seperti apa? Misalkan, ayo nak kerjakan tugasnya. Nanti kalau tidak dikerjakan, Bapak dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu contoh kalimat pembuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah kesalahan itu berada pada murid dan seolah-olah kita guru menderita. Ya, next up. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Dampak posisi teman membuat murid akan merasa ketergantungan pada satu guru dan murid tidak mandiri. Posisi teman ini biasanya ketika kita berikan nasihat kepada murid itu sambil ketawa, sambil bercanda, mungkin itu posisi teman. Yang keempat ini posisi pemantau, ya. Guru akan mengadakan perhitungan data. Nah, data ini maksudnya apa? Peraturan sekolah, misalkan, ya, untuk mengontrol murid. Jadi seorang guru yang bersikap posisi pemantau akan bersuara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau, agar tercipta identitas diri positif. Pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya. Posisi pemantau ini biasanya terpaku pada peraturan-peraturan yang dibuat. Posisi kontrol yang kelima, posisi manajer. Nah, posisi manajer merupakan posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan ada suara guru yang netral, ya, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampak posisi manajer adalah murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan suatu masalah. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, ya, posisi manajer merupakan posisi yang sebaiknya guru gunakan. Ya, kenapa? Karena posisi kontrol sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer ini. Nanti murid
akan mendapatkan solusinya sendiri. Ya. Terus polisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Next. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mas sebelum ini mungkin ada video dulu, Bapak Ibu, tolong lagi video. Nah ini video 5 posisi kontrol dulu, Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh posisi kontrol pendukung, Bapak Ibu.
Ya Bapak Ibu, itu tadi merupakan video ya, posisi kontrol kita seorang guru. Dan kita sebagai seorang guru disarankan untuk mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena dari posisi kontrol seorang manajer, nanti peserta didik itu akan mencari solusi yang dari apa yang dia lakukan. Nah selanjutnya yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Nah, ini 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Menjaga identitas, menanyakan. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak bersalah, Maka bagian dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas. Karena kita baru dan mencari solusi.
menyelesaikan permasalahan ini. Next. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi Tindakan yang salah. Konsep angka kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Kita dulu ya. Ketika anak salah tersebut, ya kebutuhan dasar apa yang belum? Ya menurut teori kontrol, semua tindakan manusia pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Lalu segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap diri Bapak Ibu. Nah ini tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Nah, tadi sudah saya sebutkan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, sudah Bapak Ibu, materi dari saya cukup sekian. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin meminta umpan balik dan pertanyaan, atau barangkali ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ataupun umpan balik. Nah, caranya saya punya speaking of nanti saya bagikan. Nanti silakan Bapak Ibu tuliskan mau itu ya, mau itu pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang mungkin yang Bapak Ibu belum tahu. Kalau pertanyaan itu ya misalkan pemaparannya sudah baik, langkah ke depannya yang harus saya lakukan apa, atau bisa berupa yang sudah bisa berupa pertanyaan, saran atau masukan atau umpan balik dari Bapak Ibu. Kalau ada yang sudah bisa ditempel di atas pena yang sudah bertanya.
Oke, semuanya, Bapak Ibu. Di sini mungkin ada satu pertanyaan dan 5 umpan balik ya bagi saya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik pada murid ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan membuat kelas itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik pada siswa, dan juga dengan menerapkan ketiga restitusi ketika murid kita membuat suatu kesalahan. Kenapa? Karena dengan sedikit restitusi, siswa tersebut akan merefleksikan kesalahan apa yang dia lakukan. Terus si siswa tersebut akan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan dalam dirinya. Nah, ketika hal-hal tersebut secara berkelanjutan kita laksanakan, ya, tentunya dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, maka motivasi intrinsik pada siswa tersebut akan meningkat. Ya. Jadi ketika ada kesalahan dalam murid, berusaha mungkin kita tidak menempatkan diri kita sebagai penghukum. Karena ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, ya, justru anak tersebut bisa jadi trauma, terus bisa jadi akan menimbulkan rasa benci terhadap guru yang bersangkutan. Ya, jadi dengan kita menerapkan segitiga restitusi dan menempatkan diri kita pada posisi kontrol manager, ya, anak tersebut akan mencari solusinya sendiri untuk membenahi kesalahan apa yang dia lakukan, sehingga ada bentuk pertanggungjawaban. Nah, ketika hal tersebut kita lakukan secara berkelanjutan, maka dengan sendirinya motivasi intrinsik pada siswa tersebut akan meningkat seiring dengan tumbuhnya tanggung jawab dalam diri dia sendiri. Dan yang tidak penting adalah berkolaborasi. Saya mengatakan bahwa pentingnya berkolaborasi, ya, di antara kita bersama guru, kepala sekolah, peserta didik, ya, dan orang tua murid untuk mencapai suatu tujuan. Baik. Coba lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Apa saja upaya Bapak untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Ya, tadi kan sudah ada tahapannya ya Bapak Ibu, dengan menyusun keyakinan kelas, terus menerapkan segitiga restitusi dan sebagainya. Itu merupakan budaya kita untuk usaha kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tentunya dengan kolaborasi yang baik. Ya, dengan kolaborasi yang baik. Kenapa saya tekankan kolaborasi? Karena hal tersebut tidak akan terwujud, tercipta kalau tidak adanya kolaborasi. Contohnya adalah perbedaan perilaku saja. Misalkan saya atau dengan beberapa orang yang lain sudah menerapkan budaya positif, ya. Cuman kalau ada satu atau dua orang guru yang tidak menerapkan tersebut, acuh tak acuh, maka murid tersebut akan ada penilaian yang lain. Oh, dengan bapak ini mah seperti itu, ada dengan bapak seperti ini mah gak apa-apa kok seperti ini. Maka kalau kurang kolaborasi,
antara kita, itu tidak akan maksimal budaya positif di sekolah kita. Begitu. Itu mungkin 2 pertanyaan. Yang lainnya umpan balik ya. Saran dan masukannya saya terima untuk saya di hari ini. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya budaya positif ini di sekolah kita. Tentunya secara berkelanjutan ya Bapak Ibu, secara berkelanjutan mari kita lakukan aksi nyatanya untuk budaya positif kita sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid di SDN Negeri Jarawangi 2. Tentunya mari kita berkolaborasi, mari kita berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denis yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan di sekolah kita sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman bagi murid-murid SD Jarawangi. Bapak Ibu, tak terasa sekarang sudah masuk pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.